Raja Damai. Ya, jadi melalui sore ini kita kembali dikuatkan. Semoga firman-Nya kembali meneguhkan kita. Oke, kita akan berdoa, setelah itu kita akan membaca ya, membaca. Nanti urutannya akan kita urutkan setelah kita berdoa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada sore hari ini atas waktu yang begitu indah. Hari ini kami masih boleh mendapatkan rahmat dan anugerah. Ya Tuhan, supaya dalam setiap kali kami berdoa dan membaca firman, kami mendapatkan terang dan bimbingan daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih yang hadir sore ini, biarlah terus dikuatkan. Buat teman-teman kami yang belum bisa hadir, biarlah mereka juga terus diingatkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik, kita ayat sudah saya tulis di sini. Jadi kita akan mulai. Saya tulis dulu urutannya. Karin. Oke, seperti itu dan terus akan berulang ya. Jadi kita akan baca dari pasal 9 ayat yang ke-8 sampai pasal 10 34. Saya akan mulai 3 ayat ya. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh, dan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepada kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajar dusta, itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Amin. Ya, sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habrut. Lalu tanah dan bangsa itu menjadi makanan api, seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mengkup ke sebelah kanan, tetapi lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Ayat 21, Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Pasal 10 ayat 2, celakalah mereka yang menentukan ketetapan tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan, untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Apakah kamu hendak lagi minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad,
Dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? 9. Sampai pasal 9 ayat. Pasal 10 ayat 9. Oke, pasal 10 ayat 9. Amin. Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhalanya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Gunung Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikap yang angkuh sombong. Amin. 13. Sebab ia berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaan aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan mereka dengan perkata, seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap dan yang mengangkat paruh atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat menghitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Amin. Ayat 22, sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Ayat 25, sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia mengajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ayat 27, Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang
Ayat 27. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Asyur telah muncul dari Rimon dan telah datang menyerang Ayat. Ia telah lewat dari Migron dan di Mikmas diaturnya perbekalannya. Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan sambil berteriak, Geba tempat permalaman kita. Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea, Saul melarikan diri. Yang ayat 30, keluarkanlah jeritanmu, hai putri Galim, perhatikanlah, hai Laisya, jawablah dia, hai Anatot, penghuni Madema lari jauh-jauh, penduduk Gebim pergi mengungsi. Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung putri Sion, bukit Yerusalem. Amin. Ayat 33. Ya, Siapa? 33. Iya, kayak koi ya. Di mute. Suaranya ke mute. baik. Sorry. Lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Amen. Belukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Amin. Puji Tuhan. Jadi pembacaan kitab Yesaya sampai di sini, nanti akan dilanjutkan dengan yang Filipi. Sampai di sini ada yang mau membagikan sesuatu yang didapat atau kita lanjut di Filipi? Amin. Puji Tuhan. Kalau begitu, kita akan bahas sedikit ya dari kitab Yesaya pasal 9 dan 10-nya. Jadi teman-teman, saudara sekalian, kita sudah melihat ini adalah bagaimana hasil dari pasal-pasal berikutnya, pasal-pasal sebelumnya, mohon maaf. Jadi dikatakan di dalam pasal yang ke-9 ayat 8, katakan tadi, biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penurut Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat, pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Nah, di sini berarti mereka mempunyai satu kedambaan atau keinginan untuk mengerjakan segala sesuatu menurut dirinya sendiri. Maka itu Tuhan adalah Allah yang harusnya disandari, dia menjadi geram ya, atau dia ingin menghukum bangsa Israel ini atau kerajaan Israel. Ya, maka dia 13 dikatakan, maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Inilah yang Tuhan lakukan ketika bangsanya atau umatnya menganggap bahwa apa yang mereka kerjakan itu berasal dari diri mereka sendiri dan tidak bersandar kepada Allah. Nah, di ayat 17 kembali berkata tadi ya, sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Jadi saudara, teman-teman sekalian, pada sore ini kita melihat lagi bahwa bagaimanapun kondisi manusia, seberhasil apapun kalau tanpa Allah, sebisa apapun kalau tanpa Allah, itu pasti menjadi fasik. Fasik, ya kita tahu bahwa itu adalah tanpa Allah ya, ungodliness. Maka di pasal yang ke-10 kembali, Tuhan berkata ya, apa yang kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh, kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Nah, ini kembali menegur kondisi manusia hari ini. Semua yang dikejar, semua yang dicapai hari ini, pasti akan habis. Pasti akan hilang. Maka kalau tidak ada Allah, kita akan menjadi habis. Begitu. Lalu sampai pasal yang ayat yang terakhir tadi, berkata bahwa berukar rimba akan ditebas dengan kapak dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh. Jadi ini semua adalah perumpamaan, perlambangan dari bagaimana
di kisah Perjanjian Baru juga di kisah hari ini. Tuhan menebang semua, Tuhan meruntuhkan semua kekuatan manusia. Jadi teman-teman, moga kita juga kembali menjadi orang-orang yang bersandar kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita punya, biarlah kita kembalikan kepada Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Amin. Ini dari kitab Yesaya. Kalau tidak ada yang mau menambahkan lagi, kita akan lanjut ke kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 34 ya. Bisa dilanjutkan dengan tadi Frans Dito dan Fisga ya. Oke, rasanya Frans Dito-nya tadi keluar. Berarti boleh langsung Fisga ya. Ayat 12 ya, Bang? Ya. Amin. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Lagi 3 ayat. 3 ayat kan? Ya. 12, 13, 14 kok. Udah 3 ayat. Oh ya, baik. Berarti sekarang saya ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Maka ini memberitakan Kristus karena kasih. Feedback ya. Dari siapa nih? Feedback nggak? Enggak. Iya, jelas. Oh, baik. Oke, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amen. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Amin. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Amin. Tuhan. Kita sudah selesai pembacaannya. Kalau begitu dipersilakan bagi yang ingin membagikan yang didapat.
Mungkin dari Remy, dari Raul, dari Stevi atau Giviska, silakan. Mungkin dari saya. Ya, boleh, mari. Mungkin saya sangat diberkati dengan ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Jadi di sini Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yes. Ini kalau kita secara manusia sekarang dengan kondisi pandemi ini pasti kita bilang orang ini gila ini, masa mati keuntungan gitu. Jadi itulah kalau kita orang percaya, orang yang tahu kalau hidup kita sudah diselamatkan, pasti kita percaya bahwa kita mati, berarti kita bisa bersama-sama dengan surga. Amen. Bisa ada di alamat kita yang sesungguhnya. Benar. Itu yang sudah disiapkan Tuhan. Jadi makanya itu keuntungan bagi kita. Yes. Jadi kalau kita mati itu keuntungan. Tapi inilah pertanyaan yang sangat-sangat mungkin kita harus pertanyakan, apakah kita siap atau tidak kalau kita mati hari ini? Kalau kita siap, berarti kita percaya 100% bahwa kita beruntung. Kita beruntung kalau kita mati, karena kita bisa bersama-sama dengan Dia di kerajaan surga. Yes. Nah, sekarang yang tadi saya bilang pertanyaannya, apakah kita siap? Are we ready? Are you ready, guys? Nah, saya sangat diberkati sekali. Kalau saya secara pribadi, saya bersyukur karena saya sudah dibaptis dan percaya akan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah dibayar lunas harganya oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi saya percaya kalau saya mati hari ini atau besok, itu adalah suatu keuntungan karena saya bisa cepat-cepat bersama dengan Dia di kerajaan surga. Ya. Amen. Terima kasih. Yes. Amen. Praise the Lord. Ada yang lain? Diperbolehkan. Oke. Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya dulu ya. Nanti boleh ditambahkan. Jadi ya dari inti dari kitab Filipi ini, kita sudah bahas dari kemarin pasal 1 ya. Adalah untuk memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus. Ya. Jadi Paulus dalam penjara, dia dalam penjara kondisi saat menulis kitab Filipi ini ya. Dia terus-menerus menasihatkan jemaat di Filipi yang juga mestinya hari ini kita orang-orang beriman untuk terus mengikuti persekutuan di dalam Injil, ya kan? Jadi saudara-saudara, teman-teman sekalian, bukan hanya kita hidup, tapi tadi saudara Sevi sudah singgung satu perkara yang sangat penting, yaitu adalah bagaimana kita hari ini memiliki kehidupan yang percaya bahwa kalau kita hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Seumur hidup kita sudah memiliki Kristus dan telah diisi oleh Tuhan sendiri. Maka bisalah kita memiliki satu kedambaan, yaitu dikatakan di ayat yang ke-26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Jadi kemegahan di sini adalah mahkota ya. Jadi dia merasa bahwa hidupnya sudah dipenuhi Kristus, dia sudah menyampaikan Kristus kepada banyak orang, dia sudah memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga dalam hidupnya bisa memiliki satu pengharapan, yaitu I am crucified with Christ and I will. Dia akan meraja bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, teman-teman, ya puji Tuhan atas kasih karunia yang demikian. Jadi intinya adalah jangan lupa perhidupan Kristus dalam kehidupan kita, entah itu dalam kita update status, entah itu dalam kita pertemanan, entah itu dalam kita kehidupan sehari-hari, sikap, tingkah laku, pembicaraan, semua yang kita kerjakan adalah bagi Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukup sampai di sini. Namun kalau ada yang mau nambahkan, silakan. Membagikan apa yang didapat. Satu poin mungkin ya, yang tadi perkataan Rasul Paulus, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan
Roh Yesus Kristus. Kemarin kan Roy tanya ya, gimana kalau kondisi lingkungan tidak memungkinkan. Nah, ini sebenarnya juga dialami oleh Paulus. Paulus ini juga sedang di dalam penjara, bahkan penjara yang paling mengerikan ya, karena dia di bawah tanah, dia betul-betul dijaga oleh prajurit Roma ya. Tetapi dia bisa berkata, ya akhir kesudahan semuanya ini adalah doamu. Ya, itu artinya apa? Di dalam kondisi yang tadi tidak memungkinkan, kondisi yang sulit, kita memerlukan doa saudara-saudari di dalam Tuhan. Ya, termasuk pada sore ini kita berkumpul, ya kita boleh saling mendoakan, karena kita perlu doa orang lain. Kita tidak bisa sendirian menghadapi situasi yang sulit. Ya, kita doakan juga Roy juga ya, biar di tengah situasi yang sulit, ya mungkin sore ini dia tidak hadir, tapi kita tetap doakan. Nah, juga satu tadi dari doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi di sisi yang satu ada doa jemaat, ya saudara-saudari dalam Tuhan. Di sisi yang lain ada pertolongan Roh Yesus Kristus. Dan kita juga percaya Roh Tuhan itu yang akan memampukan kita ya di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang penuh dengan pergumulan, ya ada pertolongan dari Roh Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa, kita boleh buka kamera. Sia-sia firman akan mengerjakan pengubahan di dalam kami. Berkati setiap yang hadir, Tuhan, dengan rutin membaca Alkitab, kami percaya firman-Mu juga menguduskan kami. Jaga kami dari sakit penyakit yang saat ini sedang melanda banyak orang di muka bumi ini. Tuhan, tangan kasih karunia-Mu menjaga kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, saudara. Boleh ingatkan teman-teman yang lain kalau belum mereka bisa hadir sore ini, bisa hadir nanti malam 8:30 ya, kita baca bersama. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih kok. Ya, amin, amin. Sampai jumpa besok.